Anak laki-laki nyalakan keran air pura-pura cuci pakaian. Berbalik untuk lihat wanita di belakang. Tunggunya pergi. Anak laki-laki yang tersenyum. Lalu diam-diam masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Saat menonton pertandingan, dia bersembunyi di sudut. Tunggu sampai pertandingan berakhir. Dia ambil popcorn tersisa yang semua orang makan. Ini makanannya sepanjang hari. Tapi bisakah kalian percayainya? Anak yang miskin ini, pada masa depan akan jadi atlet dengan gaji puluhan juta rupiah. Namanya Michael. Yatim piatu di usia muda. Ibunya adalah seorang pecandu. Jadi dari kecil lagi dikirim ke rumah pamannya. Saatnya pergi ke sekolah. Sekolah mengukur IQ Michael. Mengetahui bahwa meskipun dia tingginya 2 meter dan beratnya 150 pound. Tapi kecerdasan hanya sama anak berusia 6 tahun. Jadi sekolah tidak bisa menerimanya. Tetapi guru pendidikan jasmani sekarang menemukan kemampuan alami Michael. Memutuskan untuk terimanya sebagai penerimaan khusus di sekolah. Tetapi diharuskan membayar biaya sekolah yang sangat tinggi. Paman dan bibi yang mengadopsinya jadi memiliki konflik. Akhirnya Michael memutuskan untuk pergi. Tidak ingin mengganggu pamannya lagi. Berlari sendirian di malam yang gelap. Hanya memakai kaos yang tipis. Dia menggigil kedinginan. Keluarga temannya, Owen, sekarang melihat Michael yang malang. Setelah mengetahui situasinya, ibu yang baik hati Anna memutuskan untuk biarkan Michael menginap. Ini adalah tindakan kebaikan pada anak kecil ini, yang sudah ubah takdir Michael. Anna bawa selimut untuk menutupinya. Ingatkan dia untuk tidur lebih awal. Keesokan paginya Anna turun dan tidak melihat Michael lagi. Tapi selimutnya terlipat rapi olehnya. Anna keluar. Mau Michael kembali. Hari ini Thanksgiving. Anna masak makan enak. Mungkin karena sudah lama lapar. Michael diam-diam menyembunyikan bakpao. Semua keluarga duduk di depan TV menonton pertandingan rugby. Hanya Michael sendirian di meja makan. Anna lihat itu lagi matikan TV. Minta semua keluarga ke meja untuk makan bersama. Anna yang coba buat Michael bisa terbiasa dengan semua orang. Dia ingin ajak belikannya baju baru. Tapi dia yakin mau kembali ke rumah ibunya untuk ambilnya. Mereka berdua datang ke jalan. Tapi Michael tidak ingin Anna keluar dari mobil. Karena di sini banyak gangster. Ketika Michael melihat penyimpangan deportasi di pintu. Kecewa, dia berbalik dan pergi. Sejak kecil telah tinggal di lingkungan yang keras. Tapi itu tidak membuat Michael yang jadi jahat. Tapi dengan kejujurannya. Dan tampilan yang besar. Ciptakan kontras yang kuat. Anna lihat Michael yang malang. Lagi ada rasa kasihan dalam hati. Dia ingin secara resmi mengadopsinya. Jadi dia pergi mencari ibu kandung Michael. Sang ibu kandung berkata dia benar-benar tidak bisa memberi Michael kehidupan yang lebih baik. Jadi setuju untuk biarkan Anna mengadopsinya. Tunggu sampai Anna menyelesaikan semua formalitas. Kembali ke rumah. Bertanya kepada Michael apakah dia mau biarkannya besarkannya. Karena sudah hidup bersama untuk waktu yang lama. Michael segera menganggap mereka sebagai keluarganya. Semua orang di rumah juga tidak menganggapnya orang luar. Namun, di AS, rasisme juga sangat serius. Kisah Anna mengadopsi Michael. Juga nerima rumor Mei yang jahat. Para wanita bangsawan ini sedang minum teh sore. Kisah Anna mengadopsi anak laki-laki yang berkulit hitam. Lagi dapat kontroversi sengit. Tetapi sebagian besar pembicaraan itu meremehkan Michael. Salah satu dari mereka bertanya pada Anna. Apakah itu karena dia takut Michael akan melakukan hal yang buruk pada putrinya? Anna mendengar kata-kata kotor dari wanita itu. Bicara tentang seorang anak. Lagi marah, berbalik dan pergi. Hasil tes yang baru dari sekolah. Tunjukkan bahwa prestasi akademik Michael sangat buruk. Tetapi kemampuannya melindunginya jauh melampaui orang biasa. Selama sesi latihan rugby pertama, Michael memeluk atau memegang lawan dengan erat. Setiap gerakannya membuat semua orang takut. Tapi ciri-ciri rugby adalah mengambil keuntungan dari tubuh besar untuk bertarung. Pemain yang mempertahankan bola akan menyerang dan mengambil poin. Melihat Michael melambat dan tidak menguasai tekniknya, Anna memutuskan untuk mengarahkan lapangan sendiri. Dia bilang sama Michael,
Bayangkan bahwa penjaga bola adalah orang yang Anda cintai. Sama seperti saat aku melindungimu. Lindungi bola dari mereka yang menginginkannya. Michael sudah ngerti. Di sesi latihan berikutnya, dia memamerkan kemampuan alaminya yang luar biasa. Si Owen sedang berlibur. Bantu Michael melakukan latihan sistematis. Dalam sekejap mata, ini adalah hari pertandingan. Michael nomor 74 yang memimpin tim dapat 1 poin yang dulu. Kemudian nomor 66 mulai menyerang. Mempengaruhi jiwa Michael. Di bawah tekanan ketika tim merah berturut-turut memenangkan poin. Nomor 66 itu dengan bangga lagi menendang Michael hingga membuatnya jatuh ke tanah. Pelatih ketemu sama wasit untuk jelaskan. Tapi kena kartu kuning. Pada saat ini, Michael berlari untuk menghibur guru pelatihnya. Ambil kartu kuning dengan tenang dan berikan kepada wasit. Kali ini dia tidak mengenai rencana lawan. Dia dengan tenang memikirkan taktik. Rencanakan untuk seluruh tim. Pertandingan dimulai lagi. Michael tidak terpengaruh. Berjuang seperti jago. Lewati semua rintangan. Ajak seluruh tim selangkah demi selangkah untuk memenangkan poin. Hanya lihatnya mencengkeram si baju nomor 66. Lari secara lancar di lapangan. Buat dia jatuh dari pagar. Semakin main semakin kuat tim biru itu. Akhirnya menang dengan skor yang sangat tinggi. Mata Anna dipenuhi dengan kebanggaan pada Michael. Dia membawanya untuk berfoto buat SIM-nya. Berikannya 1 mobil yang baru. Michael tidak sabar mau coba nyetir mobil barunya. Owen yang ingin bersama. Dua saudara berjalan lagi tertawa, berbicara dan bernyanyi. Tapi saat ini, masalah lagi terjadi. Michael yang nyetir mobil Ford baru. Bawa Owen ke jalan besar. Sepenuhnya mengabaikan bahaya di depan. Mobil menabrak truk sampah. Ketika Anna sampai di sana, Michael sedang duduk di pinggir jalan. Dia sangat menyesal. Tapi yang aneh adalah, Owen hanya terluka di kulit. Biasanya, kantong udara benar-benar dapat mematahkan tulang Owen. Sekarang Anna melihat luka di tangan Michael. Ternyata Michael memblokir kantong air itu. Tapi dia tidak memiliki kata yang marah. Tapi selalu mencintai dan mentolerirnya. Hari masuk universitas telah tiba dalam sekejap mata. Karena Michael memenangkan pertandingan. Banyak universitas bersaing untuknya. Dan menawarkan kondisi yang menarik. Akhirnya, dari banyak universitas terkenal, Michael sudah pilih Mississippi. Tapi di hari pertama, seorang wanita kulit hitam datang untuk menyelidikinya. Dia bilang sama Michael. Pelatihnya juga dipindahkan ke universitas ini. Ini juga universitas orang tuanya. Bahkan gurunya lulus dari sini. Sekarang kami ragu. Mereka mendapatkan manfaat dari universitas ini. Jadi paksanya pilih universitas ini. Anna yang perlakukannya dengan baik. Ini semua tentang memanfaatkannya. Michael tidak bisa menerima banyak kebetulan ini untuk sementara waktu. Apalagi dicuci otak oleh wanita kulit hitam. Cari Anna dan ajukan pertanyaan. Tapi dia tidak memanfaatkannya. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan. Jadi mereka berdua pergi. Pada malam hari, Michael pergi ke bar untuk minum dan bertemu dengan teman gangsternya. Dia mendengar bahwa Michael memiliki ibu yang keren dan adik perempuan yang cantik. Jadi lepaskan saja hinaan. Pada saat ini, Michael yang tenang ketika dia mendengar orang yang dicintainya dipermalukan. Lagi jadi sangat marah. Cepatnya pukul si gangster itu. Anna menemukan Michael sepanjang malam dan tidak kembali. Mereka berdua sekarang lagi seperti hati dan kandung. Michael bertanya kepada Anna apakah dia inginnya pergi ke universitas ini sejak awal. Anna menjawab bahwa aku ingin kamu pergi kemanapun kamu mau. Pada akhirnya, mereka berdua menjernihkan semua kesalahpahaman. Dalam penyelidikan berikutnya. Sebelum pertanyaan yang kritik dari wanita kulit hitam, Michael juga menjawab dengan sangat baik. Michael akhirnya masuk ke universitas yang dia cintai sesuai keinginannya. Setelah memberikan nasihat, Anna mengucapkan selamat tinggal kepada Michael, berusaha menahan air matanya, dan kembali ke mobil. Michael melihat hati Anna secara jelas. Pergi ke depan dan peluk dia erat-erat. Ini adalah kisah nyata. Beberapa tahun kemudian Michael menjadi atlet terkenal bangsa. Anna, yang mulia dalam hidup Michael.
Gunakan cinta dan toleransi tanpa batas dengan Michael jadi dewasa. Cinta yang melampaui semua batasan ras dan warna kulit adalah cinta sejati.